Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku pernah dekat dengan sosok makhluk gaib berbentuk hewan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Nesti. Selamat malam Nesti. Malam. Apa kegiatan Anda sehari-hari? Saya sekolah dan bermain biasa. Oke, apa yang mau Anda ceritakan buat kami? Saya ingin bercerita tentang sosok teman yang dulu selalu menolong saya. Tapi sekarang dia selalu mengganggu hidup saya. Dia melarang saya untuk berteman dengan makhluk sejenis saya sendiri. Dengan manusia maksudnya? Iya. Jadi temannya ini bukan manusia? Bukan. Dia ada di alam sana. Dia berbentuk burung. Tapi kami sudah berteman selama 5 tahun. Dia selalu membantu saya, selalu menjagai saya dari orang-orang yang ingin menjahati saya. Tapi entah berapa tahun kebelakangan ini, dia selalu mengganggu saya, mengganggu hidup saya. Dia nggak mau saya punya teman selain dia. Saya mau tahu deh Nesti, awalnya kamu bisa berteman dengan sosok ini bagaimana ceritanya? Saya seorang pendiam. Saya nggak bisa bersosialisasi. Saya selalu dikucilkan oleh teman-teman saya. Maka dari itu saya selalu ngomong sendiri. Entah dia datang dari mana. Dia dari mana pun saya nggak tahu. Dia datang untuk hadir menghibur saya. Selalu ada buat saya, ngejagain saya. Dia sosok yang baik banget, teman sejati. Tapi justru belakangan kamu nggak bisa berteman dengan manusia lain. Iya, karena dia selalu ada buat saya, teman yang sempurna. Oke. Saat kamu mencoba untuk berteman dengan manusia lain, apa yang terjadi? Dia mengganggu teman saya. Bahkan teman saya kemarin ada yang kecelakaan, masuk rumah sakit sampai koma. Itu dia ketabrak pohon karena ngelihat burung hantu ada di atas pohon terbang melintasin dia. Dan itu teman satu-satunya teman yang bisa nerima saya apa adanya, manusia yang bisa nerima apa adanya saya. Sekarang dia koma karena teman saya itu. Oke, kami berharap temen kamu cepat sembuh, cepat sehat, cepat sadar dari komanya. Apa tujuan kamu datang malam hari ini? Tujuan saya mau minta tolong banget. Saya mau lepas dari teman saya. Jujur emang saya sayang karena cuman dia yang bisa nerima saya apa adanya. Saya nggak bisa bersosialisasi dengan semua orang. Saya hanya bisa berbicara sama dia. Tapi saya nggak tahu berapa tahun kebelakangan ini saya kayak tersiksa. Saya mau berteman dengan makhluk sejenis saya, tapi dia selalu mengganggu. Dia selalu mengganggu. Ya oke. Baik Nesti. Mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan kamu bukan karena halusinasi ya. Karena nggak pernah melakukan apa-apa. Enggak, itu teman saya nyata. Teman saya nyata. Ada, saya berteman sama dia selama 5 tahun, Kak. Aku masih maaf ya. Maksudnya aku masih nggak bisa habis pikir gimana cara komunikasinya. Sementara kan ini adalah burung hantu.
burung ya? Dia selalu ada di mimpi saya. Dia selalu ada saat saya sekolah. Dia selalu ada saat saya di rumah. Dia nemenin saya di setiap saat. Ngobrol? Gimana? Dia hadir di depan kaca. Dan ya dia nemenin saya. Jadi nih misalkan ya, kamu lagi ngaca nih, terus kamu curhat nih. Curhatnya sama dia gitu di kaca gitu, Iya. dia datang gitu. Iya, dan Oh iya? ya. Pakai Dia bahasa manusia biasa? kadang dia datang, dia ngetuk kaca 3 kali pakai puncungnya dia. Itu kode kalau dia mau datang? Iya, bukan mau datang, dia sudah datang. Dia ada untuk menemani saya, dia hadir untuk buat saya tersenyum. Oh iya? Iya, karena ibu bapak saya tinggalnya jauh. Saya ngekos. Saya nggak punya teman karena saya sering dibully, saya nggak bisa bersosialisasi. Dan di saat itu dia hadir buat nemenin saya. Aku masih... Menurut kamu gimana, Ki? Gini, waktu Nasti Iya. ketemu sama temen Nasti ini, itu gimana awalnya? Jadi waktu itu saya dibully. Saya nangis. Saya duduk di pohon beringin. Gak tahu itu ada suara merdu apa yang terdengar dari kuping saya. Pas saya lihat ke atas, itu ada sesosok burung cantik sekali. Depan mata kamu? Depan mata saya, di atas kepala saya, dan saya lihat Itu nyata ya? itu indah sekali. Dia selalu menyanyikan itu untuk saya. Saat saya dibully, saat saya nggak punya teman, dia ada, dia menyanyi buat saya. Setelah ketemu di pohon itu dia selalu ikutin kamu? Selalu. Saya mau berangkat sekolah, dia ada di kaca. Tapi Dia ada. yang lihat cuman kamu? Iya, karena dia ngerasa saya temennya, saya teman terbaiknya. Lain nggak bisa ngelihat? Enggak, karena menurutnya saya teman sejatinya. Kita Enggak, berteman. bukan kehaluan kamu gitu? Enggak, ini teman saya nyata. Saya sudah iya? berteman selama 5 tahun. Oke, baik. Keluarga kamu nggak ada yang tahu ini? Kebetulan saya tinggal di Jakarta sendiri, jadi menurut saya dia adalah keluarga saya. Maksud saya, ibu, bapak, Enggak, saya nggak ceritain. kakak, adik? Oh, nggak ada yang tahu. Enggak. Sekarang Oke. pengen lepas karena Karena sering malah mengganggu, dia nggak bisa bersosialisasi sama orang lain. Saya juga mau diganggu. berteman dengan kayak bangsa manusia. posesif, gitu. Iya, dia maunya saya hanya berteman dengan dia, nggak dengan yang lain. Temennya malah dibikin kecelakaan, dihantui. iya. Baik, untuk membuktikan apakah kamu halusinasi atau tidak, Tidak. kita akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nesti, lahir pada tanggal 22 November 98. Tinggal di rumah bernomor 401. Nesti seorang yang lemah lembut, tetapi sering mengalami kebimbangan dengan keadaan sekitar. Sangat sulit membuat keputusan dan bersosialisasi dengan orang lain, sehingga Nesti bergaul dengan makhluk halus. Banyak arwah gentayangan mengitar Nesti. Selamat malam, Roy. Siap. Silakan duduk. Nesti, lahir pada tanggal 22 bulan 11 98 dengan nomor rumah 401. Nesti ini punya sosok teman gaib berbentuk burung. Sudah kurang lebih 5 tahun berteman dengan burung ini, dengan makhluk ini. Iya. Awalnya selalu menemani, selalu menghibur. Selalu menyanyi untuk saya. Karena memang dia tidak punya teman, selalu menyanyi buat Nesti. Tapi justru belakangan sosok burung ini sering mengganggu ya. Iya, dia cemburu dengan teman-teman saya. Dan tidak membiarkan Nesti untuk punya teman lain.
malam hari ini ingin lepas dari sosok burung ini? Sangat ingin lepas. Nesti, aku sedih sih lihat Nesti. Maaf ya, sampai seperti itu. Oke. Menurut kamu memang ada sosok teman gaibnya ini? Ada sih, dan saya juga lihat ada makhluk hitam besar. Itu yang saya lihat di mata kamu sih, seperti genderuwo. Dan saya ngerasa juga, Kayaknya berteman pada burung. iya, tapi gara-gara berteman sama burung, tiba-tiba ada yang lain lagi masuk lagi. Saya ngerasain jiwa kamu tuh kalau di past life regression, kehidupan masa lalu mungkin burung kali ya. Ada past life regression, past life treatment gitu. Mungkin memang kehidupannya burung. Iya. Itu sih saya lihat. Tapi di sini saya ngeliat karena kamu sering sedih, sering kecewa, jadi diikutin makhluk lain kayak genderuwo. Genderuwo. Ya, Jadi sebenarnya burung itu yang terlihat Nesti sebenarnya genderuwo atau ada dua sosok? dua sosok, Bay. Jadi Nesti sendiri tuh punya temen burung. Kayak- Tapi burung saya cantik, bukan Iya. genderuwo. Tapi ada satu lagi yang mau ikut sama Nesti. Oke. Gitu. Jadi ini teman burungnya baik-baik gitu, baik hati, Iya, dia cantik, sangat baik. suka maksudnya alam gaibnya si burungnya baik gitu. Tapi memang baik. Memang baik sih saya bilang. Tapinya ada salah satu yang mempengaruhi pikirannya Nesti. Jadi ini frekuensi dari luar yang bisa membahayakan. Oke. Padahal sisi sebelah sini burungnya kayak baik gitu. Dia kayak split gitu loh. Jadi sebenarnya sosok teman gaibnya ini baik, tapi kadang-kadang justru Nesti dapat bisikan yang Enggak. enggak. Tapi sosok Bukan jadi genderuwo, ada dua jenis teman-temannya dia pribadi sama yang tempat-tempat angker nyemplok ke situ tiba-tiba. genderuwo itu bisa nempel di Nesti karena dia selalu Sedih. merasakan sedih sendiri Iya, kamu suka gitu. sendiri, Nesti. Saya nggak sendiri, saya punya teman. Iya, I know, iya saya tahu, tapi ini buat pelajaran juga buat pemirsa di rumah kalau misalnya kita tuh nggak boleh bengong, nggak boleh ngerasa nggak punya teman, kucilkan dan segala macam. Mungkin saya tahu kamu dibully atau apa, tapi untuk kedepannya kan kita akan maju gitu. Hidup jangan lihat ke belakang, lihatnya di depan. Itu sih yang saya maksud Nesti. Jadi kamu biar nggak serem. Tapi entah ya, saya ngerasa saya selalu bilang ke Bay, gue kok selalu nggak percaya ya dengan omongan setan sama omongan iblis yang manipulatif gitu ya. Betul. Saya ngeliat nih, Ini serius, Ya, ini ini- cerita nyata. iya saya percaya cerita nyata. Makanya itu banyak cerita nyata di sini. Tetapi mereka itu punya ciri-cirinya datar-datar gitu mukanya. Mukanya seperti baik-baik. Dan Ya kamu bilang yang seperti air danau yang tenang. air dan yang tenang padahal dalam sekali. Dalam banget kayak 100 meter. Itu ya yang saya rasain, itu maksudnya saya gitu. Ada temennya, burung dan sebagainya. Itu tadi Roy, dia bilang katanya ada temannya justru yang dihantui dan akhirnya kecelakaan. Nah, yang mengganggu temannya Nesti ini apakah si burung atau si gondorwonya?